Pada dasarnya kita masyarakat, khususnya saya ini masyarakat Kabupaten Sika, saya sangat setuju dengan pembangunan mal di Kabupaten Sika. Ini kan demi pembangunan Kabupaten Sika ini untuk ke depan. Saya sebagai pengguna pasar, saya menolak itu begini. Jadi kita pada dasarnya kami sebenarnya sudah tahu beritanya juga dari media, jadi kami juga berterima kasih karena peran media luar biasa. Baru kami tahu kalau selama ini macam dirahasiakan sendiri, tidak pernah disampaikan. Sehingga kami sangat resah. Itu menjadi pertanyaan, kenapa mereka buru-buru sekali memutus harus bongkar. Sementara tempat kalau masa dia tamu, dia mau bisa atur kita orang Sika ini tempat dia pilih sendiri, lalu mesti bangun tempat yang sama. Kalau saya ingat pembangunan mal untuk Kabupaten Sika aku setuju. Kalau pada dasarnya bangun setuju. Bangun setuju, tetapi jangan membangun di atas kehidupan orang. Sahabat Suara Flores yang budiman, kembali kami mengabarkan informasi terkini, teraktual, dan terpercaya yang datang dari Kota Maumere, Kabupaten Sika, Flores, Nusa Tenggara Timur. Video ini menceritakan tentang suasana Pasar Maumere atau Pasar Tingkat yang terletak di Jalan Ahmad Yani atau depan Polres Sika, Kabupaten Sika. Pasar Maumere belakangan ini menjadi viral atau menjadi bahan diskusi di berbagai media maupun di tengah masyarakat Kabupaten Sika, bahwa pemerintah Kabupaten Sika di bawah kepemimpinan Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo dan Wakil Bupati Sika Romanus Boga berencana membangun sebuah mal atau pasar modern di Pasar Tingkat atau Pasar Maumere. Rencana ini setelah adanya penawaran dari PT YKI yang akan melakukan penanaman modal atau melakukan investasi di Kabupaten Sika dengan membangun sebuah mal atau pasar modern. Tentu saja ada pro kontra dari pengguna pasar Maumere atau Pasar Tingkat. Mereka tidak setuju bila pasar ini dipindahkan atau mereka harus keluar dari pasar Maumere. Jika benar pemerintah akan melakukan pembangunan mal di lokasi tersebut, apakah para pengguna pasar digeser ataukah pasar tersebut harus digusur? Untuk mengetahui informasi lebih lengkap, ikuti kami di video ini sampai selesai. Pada dasarnya kita masyarakat, khususnya saya ini masyarakat Kabupaten Sika, saya sangat setuju dengan pembangunan mal di Kabupaten Sika. Ini kan demi pembangunan Kabupaten Sika ini untuk ke depan. Saya sebagai pengguna pasar, saya menolak itu begini. Pembangunan mal ini kan masih ada lokasi lain, kenapa tidak di lokasi lain? Kenapa harus di Pasar Tingkat? Lokasi kan masih banyak. Itu yang menjadi alasan kami. Terus selama ini kan kita sudah membesarkan keluarga itu dengan bergerak di pasar. Kami mendidikkan punya anak-anak, menyekolahkan kami punya anak-anak itu dengan 14 jam kami ada di pasar. Rumah kami yang pertama adalah pasar. Rumah tinggal kami itu hanya untuk tempat kami tidur malam. Jadi segala aktivitas kami untuk kehidupan kami itu adalah di pasar. Kalau yang berbicara pembangunan mal, yang berbicara enak, tetapi kami yang menghadapi langsung dengan pasar, sakit hati sebenarnya. Menangis kita. Waktu mendengar saja, bayangkan 1 minggu itu semua mogok kerja. Menangis kita, bagaimana kita ke depan. Sedangkan selama ini kan kami sudah berjuang sendiri. Ada tambahan bangunan, tapi hanya tiang saja. Kami harus cari uang sendiri, bikin sekat lagi sendiri. Setelah itu, Jadi alasan mendasar dari ini untuk menolak itu apa? Alasan mendasar bahwa kami tidak bisa merelakan tempat itu karena kebutuhan kami setiap hari itu ada di Pasar Tingkat itu. Dan bapak kami ada di Pasar Tingkat. Berarti rumah kami pertama itu adalah di pasar. Bukan di rumah tinggal kami hanya untuk kami tidur malam. Kalau saya jualan aksesoris jahit, itu saya menyiapkan karena di lantai 2 itu penjahit. Saya menyiapkan aksesoris jahit. Sudah berapa lama, Bu? Dari 2001 awalnya itu saya berbisnis
atribut olahraga. Tetapi karena persaingan bisnis, saya alihkan dengan melihat bahwa potensi yang peluang untuk saya berbisnis di lantai 2 itu adalah aksesoris jahit, karena di situ penjahit semua. Akhirnya saya alihkan ke aksesoris jahit. Komentar Mama bagaimana? Kalau memang pemerintah tetap membangun di situ, kami mau buat apa? Kekuatan kami di mana? Mereka mengalihkan. Tahu beritanya juga dari media, jadi kami juga berterima kasih karena peran media luar biasa. Baru kami tahu kalau selama ini macam dirahasiakan sedikit, tidak pernah disampaikan. Sehingga kami sangat resah. Itu menjadi pertanyaan, kenapa mereka buru-buru sekali memutus harus bongkar. Sementara tempat kalau dia, masa dia tamu dia mau bisa atur kita orang Sika ini tempat dia pilih sendiri, lalu mesti bangun tempat yang sama. Kalau saya ingat kami gempa tahun 92 itu gempa karena itu kan berarti musibah, meluluhlantakan itu pasar-pasar, perekonomian lumpuh. Nah, datanglah seorang putra Sika juga bupati waktu itu Papua semua bangun dengan itu. Kalau kami dengar waktu itu Papua semua dalam sambutan peresmian itu pasar itu bangunan saja itu tahan gempa karena mengingat kita Sika. Lalu pemanfaatan itu Papua semua jelas bahwa ini dibangun untuk putra-putri Sika, untuk usaha kecil dan menengah. Bertanya kenapa harus dibongkar sementara itu harga karena gempa. Lalu sekarang itu pemerintahan DPR busung dada bongkar buang itu, jadi mereka juga adiknya gempa itu bagaimana? Kami sangat menyesal pemikiran mereka. Kalau dia bangun tanpa membongkar kita setuju. Nah, bangun di lahan kosong. Nah, sekarang katanya ada menambah tenaga kerja 1.500 orang. Lalu 1.500 orang kalau kita kali dengan UMR ini bisa tidak ini di Sika ini pemasukan itu bisa 3 miliar baru untuk tenaga kerja kalau dikali 2 juta. Nah, sementara biaya-biaya lain belum terhitung. Itu juga sulit. Lalu yang paling kita rasakan lagi menggusur kita pedagang yang sudah jadi berusaha sendiri, modal sendiri, lalu kami punya karyawan, kalau saya 5 karyawan di dalam. Itu kan berarti sama menghadirkan 1.500 kuli baru, tetapi dengan menendang buang pengusaha yang sudah jadi nih. Notabene kami karya mungkin lebih dari 1.500 kan. Menolak karena sangat sulit kami di tempat yang baru untuk orang tahu saya. Contoh Abah Studio Foto, pasti dia sulit cari lebih baik daripada cari Abah Studio kemana. Apollo Foto, teman-teman lain sudah ada di situ. Itu sulit bagi kami. Lalu dalam jangka waktu 8 bulan itu kami cari makan dari mana, siapa yang bahkan tidak ada. Kami kalau mau referensi kami bilang pembangunan mahal itu sebenarnya kalau kami dengar dari orang-orang tetangga di situ yang punya toko-toko besar, kami bilang mahal itu sama saja. Sebenarnya kalau mau dengan kami itu sama karena beda mungkin hanya Rp100. Apa bedanya? Lalu berikut secara garis besar kami bilang kalau dimahal nanti kita ini bagaimana? Itu sederhananya. Tapi yang lebih jauh kalau kembali kepada diri sendiri, kami berpikir bahwa kalau bangun mahal berarti pasti relokasi. Relokasi nanti menyangkut bagaimana? Kami makan selama berapa hari, siapa yang tanggung? Sementara kami cari pagi, makan sore. Bisa jadi mungkin kalau masih ada lebih, besok. Lalu yang berikut, kami juga sementara sekolah kan kami punya anak-anak. Kalau kami tidak kerja, dari mana mau bayar? Kesehatan kami siapa yang bayar? Kami punya hutang di bank atau koperasi, siapa yang bayar? Bisa-bisa kami harta berdiri kita habis. Jadi kami sangat berat karena hal-hal mendasar itu. Kami lihat sulit sekali. Kami menemukan kesulitan, sukar. Kami tidak setuju. Pembangunan mahal untuk Kabupaten Sika kami setuju. Kalau pada dasarnya bangun setuju. Bangun setuju, tetapi jangan membangun di atas kehidupan orang. Seperti sekarang. Jangan bangun di pasar alok, pasar tingkat begitu. Pasar tingkat kami tidak setuju. Karena itu tadi. Kalau membangun di atas kehidupan kami nanti bagaimana? Segala dalil nanti bila relokasi itu juga pasti membutuhkan situasi saat dimana kami harus berjalan. Sementara hari-hari itu nanti relokasi kami bongkar saja juga uang keluar. Pikul lagi kami punya barang, terus nanti mau taruh di mana? Bangun lagi di sana juga uang, semuanya uang. Jadi berat. Sementara kami harus butuh uang untuk beli. Bapak tidak setuju mohon maaf. Bukan Bapak tapi forum. Forum ya? Ya. Forum tidak setuju. Forum. Jadi di tengah-tengah pandemik corona melanda seluruh dunia termasuk di Kabupaten Sika, ya ini ada tawaran ya
minat dari calon investor ya untuk membangun mall di Kabupaten Sika. Jadi lokasi ya, salah satu lokasi yang mereka lakukan visibility study yaitu di Pasar Tingkat Maumere atau Pasar Maumere di sentral atau di pusat kota. Nah, itu yang diinginkan karena kajian dari aspek bisnis. Nah, tetapi ini proses baru dimulai. Nah, jadi mereka mengajukan minatnya, kemudian kita mengumpulkan semua stakeholders. Ya, jadi pihak-pihak yang berkepentingan. Yaitu yang pertama adalah masyarakat pengguna pasar selama ini. Kedua, pemerintah dan DPRD dan juga masyarakat luas. Jadi ini adalah proses demokrasi. Ya, usulan ditawarkan bagaimana konsepnya. Apakah bisa menggeser para pedagang yang lama atau meningkatkan kualitas dan pelayanan di situ. Nah, ini proses komunikasi yang berjalan secara alamiah, kita biarkan saja. Kalau masyarakat dan pengguna pasar juga setuju, ya akan satu konsep yang baik ke depan, ya itu kita lakukan. Kalau tidak setuju pun tidak apa-apa. Ya, jadi pemerintah betul-betul memberikan peluang. Ya, ini keputusan kita ambil bersama-sama. Jadi masih dalam proses komunikasi. Hanya dalam pelaksanaannya pemerintah akan hati-hati. Ya, jangan sampai ini dikerjakan atau tidak sungguh-sungguh. Sehingga kami punya rancangan apabila konsep ini disepakati, maka calon investor harus menjaminkan ya dananya minimal 100 miliar sebagai uang penjamin. Ya, kalau mampu menjaminkan 100 miliar minimal, berarti mall ini bisa dibangun berdasarkan ide-ide kesepakatan bersama pemerintah dan masyarakat pengguna. Jadi ini masih sedang belum apa-apanya. Jadi mereka mengajukan konsepnya, kalau ada persetujuan, ya kita rasa ini penting, baik untuk seluruhnya, ya itu kita lakukan. Ya, jadi memang cara kerja orang Kabupaten Sika seperti itu, ini warisan leluhur. Kita dulu terkenal proses demokrasi dengan waktu itu. Jadi semua tokoh-tokoh stakeholder itu harus berkumpul. Ya, memang ada pro dan kontra, itu biasa. Ya, ini dalam proses satu pemahaman. Nanti pasti diputuskan yang terbaik karena melibatkan semua pihak. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.